Hai, welcome back to my video. Kali ini aku balik lagi sama kalian untuk membahas video-video seputar bisnis. Dan yang akan aku bahas kali ini adalah family bisnis yang berasal dari Australia, yaitu Grollo Family. Simak video aku ya. Grollo Family ini merupakan sebuah family bisnis industri yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi properti serta pariwisata. Grollo ini berpusat di kawasan Alpen, Victoria Timur, tepatnya di kawasan Preston, Melbourne. Dan saat ini Grollo sudah memasuki generasi ketiganya, dipimpin oleh Lawrence Grollo, dan sebelumnya pada generasi pertama ini dipimpin oleh Luigi Grollo, dan pada generasi kedua dipimpin oleh Bruno and Rino Grollo. Berikut ini adalah struktur dari Grollo Family, yakni ada Luigi Grollo dan juga istrinya Emma Girardi. Dan mereka ini mempunyai dua orang anak, yaitu Bruno Grollo dan Rino Grollo. Rino Grollo ini menikah dengan Diana Ruzene dan melahirkan 4 orang anak, yaitu Lawrence Grollo, Mark, Monica, dan Lara. Lalu Lawrence Grollo ini menikah dengan Manola Meloni. Dan Bruno Grollo ini sebenarnya menikah dengan seorang wanita bernama Dina, namun Dina ini mengalami kelumpuhan parah sehingga menyebabkan dia meninggal pada tahun 2001. Luigi Arturo Grollo ini lahir dari pasangan Giovanni dan Virginia Grollo yang lahir di Cusignana dekat Treviso, yaitu di wilayah Veneto, Italia Timur Laut pada tanggal 9 Agustus 1909, di mana orang tuanya ini merupakan seorang petani miskin yang memiliki tanah dan juga bekerja di zaman Mezzadria kuno. Pada masa kecilnya ini, Luigi dan keluarganya sempat mengungsi dari rumahnya ke kota Postioma. Dikarenakan pada saat itu Treviso merupakan medan pertempuran Perang Dunia Pertama, sehingga pada tahun 1918 terjadi pertempuran Sungai Piave yang terjadi tidak jauh dari Cusignana. Pertempuran tersebut mempercepat kekalahan Kekaisaran Austria dan Hungaria. Namun, meskipun Italia sudah meraih kemenangannya, kondisi kehidupan setelah perang pun tetap memburuk. Sehingga Luigi memutuskan untuk menghabiskan 6 bulan waktunya bekerja sebagai buruh tani dan membangun tanggul di dekat perbatasan Austria pada tahun 1924. Pada usia ke-18 tahun, Luigi Grollo mengikuti jejak kakaknya ke Australia dan tiba di Melbourne pada tanggal 24 Juli 1928. Dia ini menaiki kapal prinsip di Udain, lalu Luigi ini menghabiskan 10 tahun berikutnya mencari pekerjaan di negara Victoria, New South Wales, dan Australia Selatan. Berbagai macam pekerjaan pernah ditekuni oleh seorang Luigi Grollo. Di antaranya adalah menggali saluran irigasi, penggalian, penebangan kayu, buruh tani, pertambangan, pemetik buah,
hingga pertanian tembakau. Pekerjaan sangat sulit didapat pada saat itu dan dia juga sering tinggal di tenda, memasak di atas api terbuka, dan juga sempat menjadi buruh keliling. Namun kadang-kadang ia dan rekan-rekan kerjanya pun juga terpaksa harus mencuri ayam atau mengais makanan di pasar Victoria. Pada tahun 1938, Luigi telah menetap di Carlton, Melbourne, di mana ia menemukan pekerjaan sebagai tukang plester di sebuah perusahaan lantai semen. Carlton ini merupakan pusat kehidupan komunitas Italia di Melbourne yang menawarkan kenyamanan relatif setelah kehidupan semak-semak dan juga toko-toko, bisnis, serta kegiatan sosial yang melayani sejumlah besar penduduk Italia. Pada tanggal 7 Juni 1941, Luigi menikahi Emma Girardi yang merupakan seorang pekerja pabrik berusia 20 tahun pada saat itu. Emma ini tiba di Australia bersama ibunya pada tahun 1937. Dan mereka mempunyai 2 orang putra yaitu Bruno dan Rino. Lalu mereka tinggal di Swanston Street dan Luigi dinaturalisasi pada 3 November 1947. Pada tahun 1948, Luigi mendirikan subkontrak bisnisnya sendiri sebagai pekerja beton dan Emma menyimpan pembukuan serta mengatur keuangan bisnis. Luigi ini segera membangun reputasi untuk efisiensi dan keandalan bisnisnya. Sehingga pada tahun 1952, bisnisnya telah berkembang cukup dan ia mulai mempekerjakan pekerja. Pada awal 1960-an, Bruno mendorong ayahnya untuk mengembangkan proyek-proyek yang lebih besar. Pada saat itu, Grollo terus mengerjakan paving and house slab. Grollo juga menciptakan 2 perusahaan swasta bernama Canfor dan juga Grollo Building and Engineering. Canfor ini dikhususkan untuk proyek-proyek seperti kolam renang, proyek sewerage, dan juga bendungan lain. Sedangkan untuk Grollo Building and Engineering ini berfokus pada kontrak besar. Pendekatan yang dilakukan Luigi Grollo terhadap hubungan industrial menghasilkan produktivitas maksimum dan juga penyelesaian yang tepat waktu. Hal itu didasarkan pada keamanan kerja, pembayaran yang cepat dan berlebihan, tunjangan dan insentif, penyelesaian perselisihan industrial yang cepat, dan hubungan persahabatan dengan serikat kerjanya. Ia memiliki reputasi sebagai orang yang tegas tetapi adil dan mengidentifikasikan dirinya dengan karyawannya. Nilai-nilai inti bisnis Grollo ini bertahan hingga tahun 1980-an. Setelah masa kejayaannya, Luigi menderita serangan jantung pada tahun 1968 dan pada tahun 1969 ia memutuskan untuk pensiun. Pada tahun 1986 istrinya meninggal dunia dan disusul oleh Luigi Grollo yang meninggal dunia pada 27 Desember 1994 di Melbourne Timur. Pada saat kematiannya, perusahaan Grollo dilaporkan bernilai lebih dari 350 juta dolar. Kemudian bisnis Grollo diberikan atau diserahkan wewenangnya kepada Bruno dan Rino Grollo. Bruno Giordano Grollo ini lahir di Melbourne, Victoria pada tahun 1942. Dan dia mempunyai istri pertama bernama Dina Grollo yang dinikahi pada tahun 1965. Namun naasnya Dina ini meninggal pada tahun 2001 dikarenakan kelumpuhan parah. Kemudian Bruno menikah kembali dengan seorang wanita bernama Pirina Biondo pada tahun 2004. Sedangkan Rino Grollo ini lahir di Melbourne, Victoria pada tahun 1947 dan dia mempunyai seorang istri bernama Diana Rusney. Bruno dan Rino secara bertahap mengambil alih kendali perusahaan. Mereka memutuskan untuk menguntungkan secara strategis dalam mendapatkan bagian kepemilikan proyek bangunan mereka, sehingga mendapatkan investor dalam pengembangan mereka. Perusahaan pun pindah ke Brunswick dan kemudian ke Preston. Bruno dan Rino pun mendirikan pabrik beton mereka sendiri dan beralih ke konstruksi kompleks perbelanjaan dan bangunan komersial. Pasca terjadinya Topen Tracy di Darwin pada Natal 1974, Grollo bersaudara diberi kontrak besar oleh pemerintah untuk membangun 400 rumah tahan angin topan dengan berbagai desain. Kemudian, pada tahun 1980-an, bisnis mereka pun telah berkembang dengan sukses dan memiliki tenaga kerja lebih dari 1.000 karyawan.
Perbandingan dari pada saat pasca terjadinya topan Tracy dan kemudian setelah direkonstruksi oleh Grollo. Pada tahun 1975, Bruno dan Rino melakukan rebranding dari Grollo Family menjadi Grollo Group. Setelah sukses menyelesaikan proyek yang diberikan oleh pemerintah, usaha Grollo ini semakin dikenal sehingga dia berkesempatan untuk membangun salah satu landmark Melbourne, yaitu Menara Rialto, pada tahun 1983 dan berakhir atau selesai pada tahun 1986. Menara ini merupakan salah satu gedung perkantoran tertinggi di belahan bumi selatan. Here it is, or rather the top of it. Gosh, that's jolly. This is the Rialto, Australia's new landmark. 242 meters. There you are. Which is about 793 feet, or, to put it more simply, 124.39215 times taller than I am. So, it's jolly, jolly tall. Taller, in fact, than Collins Place, taller than Nauru House, taller even than the MLC building in Sydney. So, let's hop down and take a more detailed look. Well, there it is. There it is. Rialto, Australia's new landmark. 54 levels of the most outstanding, well-appointed and prestigious office accommodation in the world. Come on, let's have a look at the shops. They're down here where you will be able to shop in a dozen bijou retail outlets. But what you want me to tell you about is the office accommodation. Now, the remarkable thing about... What's the matter? Haven't you ever seen anyone travelling in a drawing of a lift before? Now, the remarkable thing is that this lift will whisk up and down at speeds of up to 7 miles per second. 7 miles per second? That's faster than Concorde. 7 meters per second. Of course, yes, you don't have miles anymore, do you? Well, what an experience. Never travelled in a diagram before. So, here we are on a typical floor. Well, as you can see, it's big. There are no columns, so it's jolly flexible, and they're going to hold the grand final here next year. Now, if you've got a computer and you need to add any extra cabling, you can do so later on without any difficulty at all. They put in special ducting to tidy up that little problem. And they haven't forgotten that our little friend, the computer, often expects to be pampered with extra special air conditioning all day and all night, most likely, so that it can go wrong in absolute luxury, you see. In the main foyer, you'll be surrounded by Australian marble. And throughout the building, you'll walk on 21 acres of specially designed and brilliantly laid carpet. Rialto is one of the most advanced and forward-looking buildings in Australia. Built by the Grollo Group, it will be truly superb. And they'll probably have it built before I finish this film. What's more, the owner will be living here. So the taps will work, the lights will go on and off, and the rent demands will be... So this is Rialto. 400,000 glistening, startling, crystal-shimmering tons of it. The tallest building in the Southern Hemisphere, Australia's new landmark. Can I have the check now? Rialto is a joint venture of the St. Martin's Group in Australia and Grollo Australia Proprietary Limited. Kemudian tahun-tahun berikutnya, Grollo ini membeli sebuah restoran abam dan membangun hotel chalet di daerah pegunungan Alpen, yaitu Mount Baller. Dan bisnis ini bergerak di bidang pariwisata. Setelah melakukan rebranding dari Grollo menjadi Grollo Group, pada tahun 1990-an,
Mereka memenangkan banyak sekali kontrak bangunan penting di Sydney, termasuk Menara Gubernur Phillip dan juga restorasi GPO warisan 1887. Dari Mei 97 hingga September 99, gedung GPO was redeveloped by Grollo Group yang berbasis di Melbourne, memperkenalkan fasilitas perhotelan, retail, hotel, dan klub kesehatan ke properti yang sekarang ini dikenal sebagai No. 1 Martin Place. Pemugaran tersebut selesai pada September 99 bertepatan dengan Olimpiade Sydney pada tahun 2000. Sebelumnya, pada September 1993, Grollo telah memenangkan kontrak untuk membangun Crown Casino di sepanjang Sungai Yarra. Proyek tersebut diselesaikan pada tahun 1997. Selama itu, Grollo bersaudara dan mitra mereka yaitu Dina Bettiol dan Diana Rusne menjadi terkenal sebagai filantropis yang berkontribusi dengan murah hati untuk kelompok masyarakat dan amal serta lembaga pendidikan dan olahraga. Grollo Rusne Foundation ini didirikan oleh Rino Grollo dan Diana Rusne untuk mengarahkan kontribusi mereka dalam berkomitmen pada sejumlah amal, lembaga, dan tujuan di negara bagian Victoria dan Melbourne. Yayasan ini bermurah hati untuk mendukung organisasi seperti Rumah Sakit Anak, Rumah Asisi untuk Lansia, dan juga Keluarga Terbuka untuk anak tunawisma. Yayasan ini juga mendukung program multikultural dan mendorong hubungan budaya Italia. Melalui hubungan yang kuat dengan sekolah dan universitas, yayasan mendanai penelitian dan memberikan beasiswa. Pada tahun 1990-an, Grollo bersaudara terlibat dalam 2 kasus pengadilan. Kasus tersebut berlangsung di persidangan lebih dari 1 tahun. Namun, mereka dinyatakan tidak bersalah. Mr. Grollo dan 2 terdakwa lainnya yaitu Mr. John William Flanagan dan Mr. Robert Charles Howard dinyatakan tidak bersalah berkonspirasi untuk memutarbalikkan jalannya keadilan antara 1 Februari dan 13 Agustus 1993. Mereka juga dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan alternatif berkonspirasi untuk menyuap petugas polisi federal antara 1 April dan 13 Agustus 1993. Ketiganya mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Namun, setelah kasus tersebut selesai, Bruno dan Rino pun berpisah dan memutuskan untuk membagi perusahaan Grollo menjadi 2. Bruno mengambil alih Grollo Construction dan beberapa aset bangunan setelah membawa kedua putranya. Sedangkan Rino Grollo mengambil alih Grollo Australia dan bagian Grollo di Menara Rialto. Rino Grollo ini merupakan ketua grup Grollo setelahnya dan juga mengambil alih MT Baller Tourism dan sebuah perusahaan bangunan. Pada tahap ini, Diana menjadi mitra bisnis Rino dan memiliki 50% dari perusahaan. Rino dan Diana mulai melakukan diversifikasi dengan fokus pada sektor di mana mereka memiliki minat khusus dan pribadi, yaitu olahraga, pendidikan, penerbangan, pariwisata, dan komunitas, sambil mempertahankan tradisi pengembangan, kepemilikan, dan juga manajemen properti melalui 3 perusahaan terpisah, yaitu Grollo Australia, Grosset, dan Equiset. Sebagai pengakuan atas pekerjaan yang dilakukan Rino dan Diana untuk Universitas La Trobe, Rino pun dianugerahi gelar kehormatan Doctor of Letters pada 11 Desember 1997. Pada tahun 1999, Rino dinobatkan sebagai Grand Ufficial Republik Italia dan Diana menerima Commendator, penghargaan untuk tahun-tahun kerja filantropi di Australia, khususnya untuk pendidikan dan olahraga, layanan kesehatan, seni, dan kepada gerakan Olimpiade Musim Dingin Australia dan Gereja Katolik. Bruno Grollo and his younger brother Rino inherited a small concreting business from their Italian immigrant father Luigi. Over the next 50 years, the brothers transformed it into one of Australia's largest and most successful privately owned construction empires. Bruno took up tools on the construction site at 15, learning valuable hands-on lessons that have translated in truly remarkable achievements. I just liked it. I liked his directness, I liked his openness. He was good fun and nothing was too much trouble. 8 years later, Rino joined the family business at the age of 18
And with Bruno, they succeeded in transforming a suburban paving company into one of the giants of the Australian construction industry. Together, they both revolutionised construction in Australia through innovative practices, project success, and fair treatment of workers. I think the whole issue revolves around the culture of the organisation. I think they've got some very, very strong values in terms of loyalty, family, respect, and that culture emanates through their workforce. The brothers have left an indelible mark on the Australian skyline, creating world-class iconic developments including Shell House, 101 Collins Street, Rialto Towers and Crown Casino in Melbourne, and Governor Phillip Tower in Sydney. What I most admired in him was his courage to build tall, attractive, dominant buildings. I thought our capital cities needed big buildings and to make a statement. I think if you look at all the buildings that they've done, there is an element of quality of design. But for me, the real hallmark is delivery and reliability. And that is always the hallmark of the Grollo brand. In 2000, Reno and Bruno divided their shares in Grocon, enabling them to pursue new opportunities and in the process have leveraged their personal passions to achieve even greater heights of success. Their lives changed. Reno became very interested in the arts, in education, in sport. He became very interested in the mountains, skiing, etc. Since 2000, Reno and his wife Deanna have focused on the sport, education, tourism and community sectors with the support of their children, including the management of the family's development company Equiset by Reno's son Lawrence. Their tourism portfolio includes the Mount Buller Ski Resort in Victoria and the Ross River Resort near Alice Springs. Reno and Deanna also established the Grollo Ruzzini Foundation that generously contributes to organisations such as the Royal Children's Hospital, as well as supporting the arts sector and multicultural programs whilst encouraging Italian cultural links. He and his wife have been very great philanthropists in areas of education and in the arts, and that continues today. And there's probably many people in the city that don't even really know where the benefactors actually come from, and it's been part of the Grollo family. So they do support the community that supported them over the years, and that's a great legacy to leave, I think. Bruno continued to develop Grocon, commanding tremendous loyalty from his workforce throughout his career. A great testament to his exceptional work ethic and practices. Whether reducing working hours or providing his workers with beanies and on-site showers, Bruno worked hard to win the respect of workers, enabling some of Australia's largest and most complex projects to be realised. His workforce always seemed to be happy, they were very loyal, so he certainly had a technique in respect of man management, supervision and looking after his people. In 1999, Bruno handed over the reins of Grocon to his son Daniel, the present-day executive chairman. Today, Bruno is a committed wellness pioneer, exploring new frontiers in health, nutrition and exercise with his wife Perina. It's a great credit that they've given back, given back to Victoria, but given back to Australia more broadly. Bruno and Reno Grollo are testament to the power of teamwork and living proof that hard work and vision can transform lives as well as the fabric of the city. The Grollo name, from Luigi's arrival in the late 20s through Reno and Bruno, has really cemented themselves, if I can use that as a pun, on the Australian and particularly the Victorian landscape in so many ways. But they've left a fingerprint on the city and really been part of the building of this great city and what is one of the most livable cities in Australia, and I think that's a great credit to them. Ladies and gentlemen, please join the Property Council of Australia in honouring Mr. Bruno Grollo and Mr. Reno Grollo, 2014 inductees to the Australian Property Hall of Fame. All the best, and thanks for all you've done for Australian property development.
congratulations not only to yourself, Rena, but also to Bruno and the respective wives and families as well, because it is really a family issue. It's all about family culture, it's all about trust and loyalty, and I think Melbourne is far better off with the Grollo brothers having done what they've done in Melbourne. So thank you to both of you. Well deserved. A natural part of life's journey, I think, given your continuing contribution. And I'm sorry I'm not with you tonight. You are second to none in what you've done to help build this great nation, and your contribution will be seen for many, many years to come. Congratulations, well-deserved honour. Rino dan Diana Grollo ini memiliki 4 orang anak yang telah menikah. Dari sisi kiri ke kanan ada Nick dan Monica, Mark dan Rebecca, serta yang di tengah-tengah itu ada Rino dan Diana Grollo, lalu di sampingnya adalah Lawrence dan Manula, serta yang paling terakhir adalah Lara dan Martin. Mark ini merupakan lulusan teknik aerospace dan penerbangan dan mengelola Grollo Aerospace serta merupakan bagian dari Grollo Group. Sedangkan Monica dan suaminya yaitu Nick Whitby mengelola Grollo Leisure dan Tourism yang mencakup resort dan live ski di MT Baller di daerah Victoria dan properti lainnya. Dan dia juga mewakili bisnis keluarga di Dewan Olympic Winter Institute of Australia. Sedangkan Lara menjadi dosen dan peneliti virologi di Swinburne University of Technology di Melbourne. Bersama suaminya Martin Ansell, mereka mengawasi dan mengelola properti komersial keluarganya. Berikut adalah profil dari Lawrence Grollo. Lahir di Melbourne pada tanggal 6 Februari 1974, memiliki seorang istri bernama Marlona Meloni, dan dia merupakan seorang CEO dari Grollo Group. Lawrence ini telah menyelesaikan gelar Bachelor of Arts dalam ilmu sosial di La Trobe University, jurusan sosiologi, dan saat memenuhi syarat untuk tim ski negara bagian Victoria, sejak usia 18 tahun ia mulai tertarik dengan bisnis, bekerja paruh waktu di kantor, dan mengikuti ayahnya di sekitar lokasi konstruksi. Ia pun bergabung dengan bisnis secara penuh waktu pada usia 24 tahun. Lawrence Grollo terlibat dalam pengembangan properti, konstruksi, rekreasi, dan pariwisata, serta pendidikan dan juga olahraga dalam bisnis keluarganya. Ia juga mengapalai Equisite Group layanan properti muda terintegrasi yang menyediakan satu titik kontak untuk konsep, akuisisi, perencanaan, desain, konstruksi, manajemen, dan juga keuangan. Selain menjadi CEO, Lawrence ini juga menjadi Managing Director, Co-founder, Board Director, Landlord, dan juga Past President di perusahaan lainnya. Sekian penjelasan dari saya terhadap Grollo Family ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ditemukan kesalahan baik dalam informasi atau pengucapan, kiranya saya mohon maaf dan terima kasih.